Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Iya, ceria semua ya. Bagaimana? Sampai di sini masih semangat kan? Masih, Bu. Iya, sekarang kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, bagaimana nak? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, tidak ada bangku yang kosong, hadir semua ya. Tidak ada teman kita yang nggak datang ya? Semua hadir ya hari ini? Ya, Bu. Bagus, baik, semuanya rajin ya. Kita lanjutkan. Sekarang terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, siapa memimpin doa? Silakan. Iya, Dharma, silakan. Yuk, kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, kami memulai pembelajaran kami, berkatilah pembelajaran kami mulai dari awal perkenalan sampai akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada orang tua kami, berilah mereka rezeki, panjang umur, kesehatan, dan begitu juga pada ibu kami agar mereka bisa mendidik kami ke jalan yang lebih benar. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang peran teman bagi perkembanganku. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, materi kita pada pertemuan yang terakhir kemarin itu tentang apa? Tentang ini juga kan? Peran teman bagi perkembanganku. Ya, kalian masih ingat kan? Apa kira-kira peran teman? Bagaimana peran teman bagi perkembangan kita? Nah, sekarang juga itu yang mau kita pelajari. Tetapi yang mau kita pelajari sekarang mengenai peran teman bagi perkembanganku dalam kitab suci. Kita akan mempelajari bagaimana persahabatan atau pertemanan antara Daud dan Yonatan. Ya. Nah, coba kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba diperhatikan, ya. Tujuan pembelajaran kita, ya, ada pun tujuan yang mau kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, bisa dilihat kan? Jelas kan? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna persahabatan sejati bertolak dari kitab suci. Yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri kebaikan teman terhadap perkembangan dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan kepedulian terhadap sesamanya. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ibu ada pertanyaan ya. Coba diperhatikan. Untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu awali dari pertanyaan pemantik. Coba diperhatikan, bisa dilihat kan nak? Yang pertama, ya, apa itu persahabatan sejati? Ya, pernah dengar kata persahabatan? Kita punya sahabat apa enggak? Itu. Coba kira-kira apa artinya persahabatan sejati? Oh iya Karen, coba. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang didasari dengan cinta kasih. Iya bagus. Iya, benar. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang didasari atas cinta kasih. Ada saling mengasihi. Ya, itu persahabatan sejati. Ada lagi? Nah, sekarang yang kedua, bagaimana ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud? Ya, mungkin waktu SD kita pernah mempelajari ini kan? Pernah nggak? Ya, bagaimana persahabatan Daud dengan Yonatan? Coba kira-kira siapa masih ingat? Oh iya, Jane, silakan. Iya, benar. Ya, persahabatan yang
di dalamnya ada sikap rela berkorban. Ya, rela berkorban demi sahabatmu. Bagus. Oke, benar ya nak? Sekarang nomor 3. Bagaimana cara menunjukkan perilaku positif dalam persahabatan? Artinya, bagaimana cara kita menjadi teman yang baik? Bagaimana sikap apa yang harus kita miliki untuk menunjukkan perilaku positif dalam persahabatan? Siapa bisa menjawab? Oh iya, Rolas. Kita Coba. harus berperilaku yang baik terhadap sahabat. Bagus, baik ya. Kita harus berperilaku yang baik terhadap sahabat kita. Nah, itu perilaku yang positif. Ada lagi? Oh iya, Agus. Jujur, setia, dan peduli terhadap sahabat. Iya, di dalamnya harus ada sikap jujur, setia, ya seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu. Ya, jujur, setia dalam persahabatan. Bagus ya. Jawaban kalian benar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Coba diperhatikan ke depan. Nah, di sini ada ibu buat tayangan video sebentar ya nak, biar ibu putarkan. Sekarang coba kita perhatikan ya tayangan video yang ibu buat. Coba diperhatikan, diamati ya nak. Oke, silakan. Yang paling terkenal di dalam Alkitab. 2 Samuel 1 ayat 26b mencatat nyanyian Daud untuk Yonatan. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Perkataan Daud ini menunjukkan kepada kita hubungan di antara mereka melebihi cinta sepasang kekasih. Tetapi tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan hubungan antara Daud dan Yonatan sebagai hubungan persahabatan, melainkan Alkitab mencatat bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri dan Daud menyebut Yonatan saudaraku. Hubungan antara Daud dan Yonatan melebihi hubungan persahabatan. Yonatan adalah putra sulung Saul dan merupakan seorang putra mahkota, sedangkan Daud adalah pelayan Saul yang bekerja baginya untuk memainkan kecapi dan sebagai pembawa senjata Saul. Tetapi Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul dan telah mengurapinya melalui perantaraan Samuel dengan tanpa sepengetahuan Saul. Sebab Tuhan telah menolak Saul sebagai raja karena ia tidak menaati titah Tuhan pada saat ia berperang melawan bangsa Amalek. Pada mulanya Saul sangat mengasihi Daud, namun setelah keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh Daud dalam peperangan, membuat Saul menjadi iri hati dan membenci Daud. Karena ia takut Daud mengambil alih tahta kerajaan Israel daripadanya. Karena itu ia berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Sedangkan Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud sehingga ia menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul ayahnya. Yonatan pertama kali disebut di dalam Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal 13, di mana ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea Benyamin, sementara Saul ayahnya memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas di pegunungan Betel. Pada saat itu Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dalam pertempuran berikutnya, Yonatan dengan ditemani hanya oleh kujang pembawa senjatanya maju ke perkemahan orang Filistin dan membunuh 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang, kira-kira 1/4 hektar, membuktikan ketangkasan dan keberaniannya sebagai seorang perwira. Alkitab mencatat pertama kali tentang Daud dan Yonatan adalah pada saat bangsa Israel berhadapan dengan tentara Filistin di lembah Terbantin, di mana Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul bertanya kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah Daud?" Maka Abner memanggil Daud untuk menemui Raja Saul. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari
itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Demikianlah pada hari itu setelah Daud mengalahkan Goliat, baik Yonatan maupun Saul sama-sama mengasihi Daud. Alkitab tidak menjelaskan lebih rinci perihal berpadunya jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan kasihnya kepadanya. Namun ada dua catatan berbeda dari beberapa hamba Tuhan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Catatan yang pertama mengungkapkan bahwa orang-orang dengan kegigihan yang sama yang berjuang demi nama Tuhan akan sangat mudah memberikan penghargaan yang mutual atau rasa ketersalingan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 14 menceritakan suatu peristiwa yang menggambarkan kepahlawanan Yonatan di mana ia hanya berdua dengan bujangnya mengalahkan pasukan pengawal tentara Filistin. Dalam ayat 6 Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Perkataan Yonatan ini menunjukkan imannya terhadap Tuhan dan keyakinannya terhadap janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel. Iman yang sama juga ditunjukkan oleh Daud ketika ia mendatangi Goliat untuk mengalahkannya. Ia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pada hari itu Yonatan melihat iman yang ada pada Daud, dan ia merasakan iman yang sama, sehingga berpadulah jiwanya dengan jiwa Daud. Mereka memiliki jiwa yang sama-sama meninggikan nama Tuhan, dan hati mereka adalah untuk kepentingan Tuhan. Apakah penghiburan dan kesegaran rohani bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bergiat dan rela berkorban bagi Allah? Salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang yang sehati, sepikiran, dan sejiwa dengan dia. Inilah yang dialami Yonatan. Dia begitu heran karena tidak ada yang bergiat bagi Tuhan di tengah-tengah pasukan Saul. Dia hanya ditemani dengan pengawalnya ketika bertindak memerangi orang Filistin dalam pasal 14. Dia menanti siapakah yang memiliki keberanian untuk menjadi pahlawan bagi Israel. Kesamaan hati untuk Tuhan, itulah pengikat hubungan yang kuat antara Yonatan dan Daud. Sementara itu, catatan yang kedua memberitahu kita dari sudut pandang kedaulatan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Untuk tujuan tersebut, Allah mau mempersiapkan Daud menjadi seorang manusia yang sesuai dengan hati Allah untuk kerajaannya. Karena itu, ia mempersiapkan Saul untuk menyempurnakan Daud melalui mengujinya dan menaruhnya pada pengujian. Di pihak lain, Allah juga mempersiapkan Yonatan, anak Saul, dan Mikal, anak perempuan Saul, yang menjadi istri Daud, untuk menolong Daud melarikan diri dari Saul. Jika tidak ada bantuan dari Yonatan dan Mikal, Daud tidak dapat bertahan atas penganiayaan dan pencobaan Saul. Baik Yonatan maupun Mikal melambangkan penyediaan Allah bagi kita untuk menanggung pencobaan dan pengujian Allah. Hari ini bagi kita orang Kristen, kita bergereja bukanlah untuk mencari kebenaran. Ya, bagaimana? Sudah dipahami videonya ya? Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Ya, coba diperhatikan. Ini tentang persahabatan. Ya, coba lihat ya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 11 Mei 2023. Ikuti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya. Ya, itulah tadi tayangan pertama mengenai persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yang kedua berisi tentang pesan tentang persahabatan, ya, yang mana di dalam yang pertama itu, tayangan yang pertama itu yaitu menayangkan tentang kisah persahabatan Daud dan Yonatan, yang mana bagaimana perjuangan Daud, bagaimana pengorbanan Saul, ya, bagaimana kisahnya, bagaimana tadi? Videonya seru. Tontonan itu, video itu enak, menarik nggak? Bisa dipahami video tadi? Nah, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan dalam video itu? Nah, pasti sudah dapat ya. Kemudian video yang kedua tentang pesan kepada persahabatan, yaitu supaya di antara kita memiliki kasih. Oke, nah sekarang coba ya kita masuk dalam kelompok ya. Di sini ada pertanyaan ibu buat ya. Ya. Oke, bagaimana nak? Sekarang kita sampai ke presentasi kelompok. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai nak? Pertanyaannya? Sudah? Oke, bagaimana? Sudah. Bagaimana kelompok ini? Sudah selesai? Nah, pertanyaannya tadi kan ada 2 kan? Sekarang coba presentasikan 1 per kelompok, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 1 maju. Silakan baca. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Ya. Berkat keberanian Yonatan, Raja Saul tidak jadi membunuh Daud karena Yonatan mengetahui bahwa Daud itu baik. 2. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Untuk berani menanggung risiko demi melindungi keselamatan sahabatnya yang hidupnya benar dan baik. Bagus. Bagaimana pandangan kelompok, tanggapan kelompok? Jawaban kelompok 1 bagaimana? Bagus? Bagus? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok 3. Ayo. Kelompok 3. Bagus. Coba kita dengarkan hasil dari kelompok lain. Coba. 1. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Yonatan sangat peduli terhadap sahabatnya yaitu Daud. 2. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti ia mengasihi jiwa dan raganya sendiri. 2. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Yonatan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya. Dia berani menanggung risiko demi sahabatnya yaitu Daud. Ya, bagus. Bagaimana anakku? Jawaban dari kelompok 3 bagaimana? Ada yang salah? Pas? Sudah bagus? Atau bagaimana? Nomor 2 ya? Kurang jelas nomor 2 tadi kan? Oke. Tapi mereka sudah menampilkan, sudah berusaha. Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita dengarkan 1 kelompok lagi. Ya. Ayo kelompok siapa? Ayo Abri, kelompok. Silakan.
seorang anak panah dan ikat pinggangnya. 2. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? 2. Pengakuan itu tidak luntur oleh apapun termasuk oleh niat buruk ayahnya sendiri. Iya, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok 4. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok 5. Baik, anak-anak semua. Kalian semua sudah mempresentasikan kelompok masing-masing. Hasilnya bagus. Semua bagus, tapi memang belum sempurna. Kalian sudah berusaha membuat jawaban sesuai dengan tampilan video yang kita amati tadi ya. Kalian sudah berusaha, berarti kalian tadi fokus memperhatikan ya, memahami video itu ya, melihat, mencari makna apa yang pesan apa yang mau disampaikan dari video itu ya nak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ya nak. Nah, kita tarik kesimpulan bersama. Sekarang akan ibu buat suatu rangkuman bersama. Kira-kira apa tadi kesimpulan dari 2 tayangan video tersebut ya? Yang pertama, coba dulu dibaca. J, silakan baca. Yuk. Menarik kesimpulan bersama. A. Tidak Samuel mengisahkan persahabatan dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga yang kuat. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Sebagai tanda ikatan persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota, seperti juga pedang, anak panah, dan ikat pinggangnya. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Saul justru makin iri akan keberhasilan Daud. Berkali-kali ia berusaha membunuh Daud. Ketika Yonatan tahu maksud ayahnya, ia berusaha menegur ayahnya secara halus agar tidak membunuh Daud. Karena ia tahu Daud orang baik. Berkat pemberanian Yonatan, Raja Saul tidak jadi membunuh Daud. Iya, terima kasih. Ya baik. Nah, itulah tadi dari tayangan pertama ya. Yang mana karena kebaikan Yonatan kepada sahabatnya Daud, maka Daud itu menjadi bagaimana? Selamat, ya kan? Selamat dari segala kejahatan. Kejahatan yang direncanakan oleh ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul. Ya. Saul sangat membenci Daud. Karena apa? Dia iri kepada Daud. Ya. Padahal Daud itu adalah seorang anak yang rendah hati, jujur, bertanggung jawab, setia, dan taat kepada Tuhan. Ya. Sewaktu Yonatan bertemu dengan Daud, jiwa mereka langsung bagaimana nak katanya tadi? Terpaut katanya kan? Jiwa mereka bersatu, melebihi seperti seorang kekasih. Jiwa Daud dan jiwa Yonatan itu saling keterpautan katanya. Mereka bersatu, mereka saling mengasihi. Ya, demikian juga di antara kita di sini, nakku. Kita sebagai seorang sahabat harus bisa meneladani persahabatan antara Daud dan Yonatan. Saling mengasihi, rela berkorban, saling membantu, memberikan yang terbaik kepada sahabatnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, coba dibaca oleh Agustika. Silakan dibaca. Ya. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Pengakuan itu tidak luntur oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Yonatan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya.
Dia berani menanggung risiko demi melindungi keselamatan sahabatnya yang hidup benar dan baik. Iya, bagus. Terima kasih untuk Agustika. Yang kedua tadi disebutkan di situ, ya, walaupun ayahnya Yonatan itu seorang ayah yang baik untuk dia Yonatan tidak mendukung ayahnya yang sudah berniat jahat, sekalipun itu adalah ayahnya. Yonatan sebagai anak yang baik, dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia tahu siapa yang benar. Sekalipun itu ayahnya, dia tidak mendukung ayahnya. Karena ayahnya itu berniat jahat. Sementara Daud itu orang lain, hanya sebagai sahabatnya saja. Tetapi dia membela itu. Kenapa Yonatan mendukung Daud? Karena Yonatan itu tahu Daud itu adalah seorang anak yang jujur, seorang anak yang baik. Ya, Yonatan itu tahu bahwa Daud itu adalah benar. Ya, sehingga dia menyelamatkan sahabatnya Daud itu, ya. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Nah, coba silakan dibaca oleh Agustinus. Silakan. Ayo, baca. Ini Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sempat luhur. Pertama, Yesus menyuruh murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya. Kesana kemari mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengenal mereka secara mendalam. Kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat. Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu salib. Itu sama semua dilakukan tanpa pamrih dan tidak berpura-pura. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak ada kasihnya yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban dari sahabat-sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Ia merasa sangat dikasihi Allah, ia merasa sangat dekat dengan Allah, bagaikan sahabat. Demikian dekatnya ia mampu memahami kehendak Allah. Segala yang dipikir Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Sahabatan dengan Allah yang ia rasakan, ia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Keempat, Yesus juga menghendaki agar para muridnya melakukan hal yang sama. Mereka sudah dikasihi Yesus, maka mereka saling mengasihi satu sama lain. Bagus, baik, ya. Jadi anak-anak itu semua, ya, Yesus sudah mengasihi kita lebih dari seorang sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Yesus itu sungguh baik, ya. Kasih Yesus itu kita terima lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk lewat sahabat. Ya. Tuhan menciptakan kita seorang sahabat yang baik. Coba anakku, adakah pengalaman kalian punya sahabat yang baik? Ada. Adakah kalian punya sahabat yang baik? Pernahkah kalian merasakan seorang sahabat yang baik? Itu kasih Tuhan itu kepada diri kita. Tuhan mengasihi kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk sahabat. Jadi aku sebagai seorang yang sudah dikasihi Tuhan, ya, kita dituntut untuk membalas kasih Tuhan itu dengan cara memberikan sikap positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk sahabat. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sahabat kita yang baik. Itu kasih Tuhan bagi diri kita. Tuhan memberikan kita seorang sahabat yang baik. Itu penyertaan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur. Nah, bersyukur itu tidak boleh hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus menunjukkan sikap yang positif, ya, tentang persahabatan. Bagaimana
Tadi di awal pembelajaran tadi pada pertanyaan tematik sudah kita singgung sedikit kan? Nah, bagaimana caranya kita menjadi seorang sahabat yang baik? Ayo. Seperti yang sudah kita bahas tadi, contohnya ya, setia kepada sahabat, ya, jujur, kemudian memberikan perilaku yang baik kepada sahabat kita. Jika sahabat kita membutuhkan pertolongan, ya mari kita bantu. Ya, tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Harus saling membantu. Ya. Tuhan sudah mengasihi kita, berarti kita harus membalas kasih Tuhan itu. Bagaimana caranya kita membalas kasih Tuhan itu? Apakah kita harus pergi ke surga? Ya Tuhan, ini balasannya. Harus seperti itu? Bukan. Kita balaslah kasih Tuhan itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Lewat sahabat kita, lewat teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita balas kasih Tuhan itu dengan memberikan kebaikan kepada mereka semua. Kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Ya, kita bantu mereka. Ya, kita harus bisa menjadi sahabat yang baik. Itulah sebagai balasan untuk kasih Tuhan yang sudah kita terima. Oke? Paham sampai di sini? Bagaimana paham sampai di sini aku? Nah, sebagai kita lanjut, coba kita perhatikan. Sini ada refleksi. Ya, di sini ada refleksi buat. Coba diperhatikan ke depan. Ya. Coba kaki duduknya, lipat tangannya di atas meja semua tangannya. Duduk rapi. Ya. Nah, sekarang ibu bacakan ya. Boleh sambil tutup mata. Ayo. Boleh sambil tutup mata, ibu bacakan ya. Nomor 1. Selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau menjadi sahabat. Apakah saya selama ini hadir sebagai teman atau sebagai sahabat untuk orang lain? Yang kedua, apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan ikhlas? Apakah saya selama ini sudah berusaha mengasihi teman, mengasihi sahabat dengan ikhlas? Yang ketiga, apakah aku siap menjadi sahabat seperti Yesus yang sudah rela berkorban demi murid-muridnya? Apakah aku sudah bisa meneladani Yesus? Ya. Menjadi sahabat seperti Yesus yang sudah mengorbankan diri bagi murid-muridnya. Yang keempat, apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantu untuk berkembang? Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantuku untuk berkembang? Atau sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau memberi pengaruh yang buruk? Apakah kehadiranku sudah memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk bagi orang lain? Oke, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah mengadakan refleksi. Semoga melalui refleksi tadi kita semakin terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa menjadi teman yang baik bagi sesama, ya, menjadi sahabat yang baik buat sahabat kita, buat teman kita, ya. Demikian juga kepada semua orang, ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya.
kita lanjutkan. Ya. Di sini sebagai penugasan. Nah, kita punya tugas. Yuk, silakan ditulis tugasnya. Ayo, yang pertama. Silakan ditulis tugasnya. Nak. Oke, sudah. Nomor 1. Guru menugaskan siswa untuk membuat sebuah iklan. Nah, jadi kita membuat sebuah iklan, ya, yang berisi promosi untuk menjadi sahabat bagi siapa saja, ya, yang membaca iklan tersebut. Iklan itu boleh berupa kata-kata atau gambar atau tulisan yang menarik, ya, sehingga orang yang membaca atau mendengar itu tertarik untuk menangganya, ya, seperti sebuah kata-kata menarik, ya. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, kita cari dalam kitab suci, ya, ayat-ayat dalam kitab suci yang berbicara tentang persahabatan selain dari yang sudah Ibu tampilkan tadi. Enak, Bu? Oke, silakan. Sudah selesai ditulis, ya? Sudah, ya? Sudah selesai ditulis, ya? Nah, bagaimana dengan PR kita ini, paham mengerjakannya? Nanti ini dikerjakan di rumah, oke? Silakan dikerjakan nanti di rumah, ya, Nak? Bisa dikerjakan nanti di rumah? Oke, nah kita lanjut. Sekarang, nah di sini untuk menilai proses pembelajaran kita pada hari ini, silakan nilai dulu proses pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti kamu berikan di sini angka. Ibu nilai berapa menurut kalian? Nanti ya, silakan dikumpulkan yang sudah Ibu bagi tadi, ya, yang sudah kertas yang sudah Ibu bagi tadi. Nanti silakan dinilai Ibu, ya. Di situ sudah ada berisi tentang ini, refleksi guru. Oke? Dibuat nanti nilainya. Nilai siapa yang kalian nilai? Siapa yang kalian nilai maksudnya? Ibu. Bagaimana Ibu mengajar? Ini dia ada yang pertama, ya. Memberikan pengantar pembelajaran dengan jelas. Nah, sampai dengan nomor 5 silakan. Ada di situ angka 1 sampai 10. Kalau kalian merasa sudah pas, buatlah entah nilai berapa menurut kalian. Oke? Nanti dikumpul, ya, Nak? Oke. Baiklah, anak-anak Ibu semua. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini membawa pengaruh yang positif bagi kita semua. Kita bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik seperti Yesus, ya, menjadi sahabat untuk kita. Demikian, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo, siapa yang ingin doa? Ya, Agustina. Silakan. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang.